Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally. Saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, nah kali ini saya akan coba membahas ini pretest minggu ketiga. Post-test ya, post-test minggu ketiga. Dan ini adalah saya akan coba bahas satu soal yang sama sebenarnya, cuman pertanyaannya yang satu bagaimana caranya pada kondisi apa dia mencetak one, pada kondisi apa dia mencetak two, dan pada kondisi apa dia mencetak three gitu. Jadi kita bahas bareng. Oke, seperti biasa kalau ada if itu sebenarnya saya bisa tahu dari sini bahwa aksi yang ini akan dikerjakan kalau z-nya lebih dari 0 gitu kan ya. Kalau z-nya lebih dari 0. Udah tidak ada kondisi lain. Nah, kemudian elif ini karena dia ini satu blok if ya, ini 3 baris ini satu blok if. Elif ini karena dia apa ya? Dia ada di bawahnya if, maka sebenarnya dia akan ngecek kalau yang aksi yang pertama dia tidak dikerjakan gitu. Jadi if yang pertama ditolak. Makanya kapan if yang pertama ditolak? Kalau z-nya kurang dari atau sama dengan 0 gitu kan ya. Atau kalau z-nya tidak lebih dari 0. Jadi aksi yang kedua ini, print to ini akan dikerjakan kalau z-nya kurang dari sama dengan 0 dan ya, karena dia punya kondisi sendiri ini y min x-nya lebih dari z gitu. Nah, yang terakhir ini, nah yang ini perlu dilihat ya, kita tidak bisa langsung. Sebenarnya else itu adalah kalau misalnya ditolak di semua tempat gitu ya. Kalau ditolak di if, elif, maka dia akan menerima tanpa kondisi. Artinya kalau kita lihat misalnya if-nya z lebih dari 0, oh berarti kalau dia z-nya kurang sama dengan 0, maka dia pasti akan langsung masuk else gitu. Nah, enggak juga gitu. Kenapa? Karena ada elif di atasnya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini z-nya itu mungkin harusnya dia kurang sama dengan 0 gitu ya. Kenapa? Karena kalau z-nya lebih dari 0 kan pasti ditangkap oleh if gitu. Tapi kan kalau z-nya kurang sama dengan 0 bisa jadi dia ditangkap oleh elif kan ya. Jadi mengerjakan print to gitu. Tapi berarti selain z-nya kurang sama dengan 0, dia itu berarti ini y min x-nya berarti mungkin tidak dia tidak lebih dari z gitu. Makanya sama elif-nya ditolak gitu ya. Oke, jadi bukan hanya yang ketiga nih ya, itu bukan hanya z kurang sama dengan 0 gitu ya. Karena kalau z kurang sama dengan 0 saja bisa ada kemungkinan dia ditangkap oleh elif untuk mencetak 2 kalau kondisi y minus x-nya lebih dari z gitu. Jadi dia akan masuk else kalau z-nya kurang sama dengan 0 dan y minus x-nya itu bukan lebih dari, tapi berarti kurang sama dengan z gitu. Oke, begitu kira-kira. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang pertama agar program tersebut mengeluarkan kata one, berarti yang pertama ini ya. Yang ini relatif mudah karena kondisinya cuma satu gitu ya. Nah, ini kita lihat ini pilihan jawabannya di sini. Z lebih dari 0 itu berarti yang ini tidak masuk gitu ya. Jadi sorry. Salah. Ini bukan nilai Z ya. Salah saya. X ya. Agar program tersebut mengeluarkan kata one, berapakah nilai X? Sorry. Jadi ini adalah semuanya nilai X. X-nya sama dengan berapa gitu. Nah, sementara yang kita tahu adalah Z gitu. Maka kita harus buka sebenarnya. Z itu isinya Z itu X minus Y gitu. Oke, berarti X minus Y-nya harus lebih dari 0. Gitu kan ya? Nah, Y-nya kan kita udah tahu ya 10 ya. Berarti ini 10 ya, X minus 10 lebih dari 0. Atau dengan kata lain, kalau saya pindah ruaskan ke kanan, si 10-nya itu jadi positif, X-nya harus lebih dari 10 gitu. X lebih dari 10 itu kan ini enggak gitu ya. Ini 10 sama dengan. Berarti jawabannya harusnya yang E gitu. Oke? Selanjutnya, yang kedua syaratnya ini, ya, ini pilihannya. Nah, ini X juga ya, khawatir saya lupa lagi. Katanya Z-nya kurang sama dengan 0. Oke, Z-nya kurang sama dengan 0. Z-nya kurang sama dengan 0. Z itu tadi X minus Y. Y-nya 10 ya, kurang sama dengan 0. Maka X-nya harus kurang dari atau sama dengan 10.
X-nya kurang dari sama dengan 10 gitu ya. Maka ini nggak masuk harusnya. Kurang dari sama dengan 10 ya, ini juga nggak masuk, ini juga nggak masuk gitu. Kemungkinannya ada dua. 5 itu kurang dari sama dengan 10 dan 10 juga kurang dari sama dengan 10. Nah, yang mana kita masih punya kondisi yang kedua, yaitu ini. Y minus X lebih dari Z. Y-nya itu kan 10 ya, 10 minus X lebih dari Z gitu ya. Oke, ini. Saya nggak akan pindahkan ke sana ya, karena ya sebenarnya bisa aja sih. Oke, kita pindahkan lah ya. Berarti 10, ini Z-nya jadi minus ya, Z-nya jadi minus karena pindah ruas, X-nya jadi positif karena pindah ruas. Jadi 10 minus Z itu harus lebih dari X. Nah, Z-nya itu apa? Z-nya saya buka lagi ya. Berarti 10 minus Z itu X minus Y. Oke, lebih dari X. 10 minus X plus Y kan 10 ya. Lebih dari X. Berarti saya bisa bilang ini 20 lebih dari X-nya pindah ke sana ya. Jadi X tambah X jadi 2X. Atau, aduh, nggak muat. Sebentar. Atau 10 kalau sama-sama dibagi 2 ya, 10 lebih dari X gitu. Jadi kondisinya ini sama tadi yang ini berarti ya. Nah, 10 itu harus lebih dari X gitu. Artinya apa? Artinya ini nggak mungkin nih. Ya kan? Karena 10 tidak lebih dari 10 gitu. 10 kan sama dengan 10. Maka jawabannya adalah 5. Begitu. Oke. Jadi yang ini tadi 11, yang ini 5. Sekarang yang terakhir yang tree. Kapan dia mencetak tree? Yaitu kalau ini ya kondisinya ya. Saya ganti. Saya taruh di bawah sini aja ya. Berarti syaratnya adalah Z kurang sama dengan 0. Z-nya adalah X minus Y kurang sama dengan 0 atau X-nya kurang sama dengan Y. Gitu. Di mana Y-nya ini X-nya kurang sama dengan 10. Gitu kan ya? Yang ini. X kurang sama dengan 10, coba kita lihat. Ini kan yang ini jawabannya. Nilai X-nya harus kurang dari atau sama dengan 10. Berarti ini tidak masuk. Wah, masih banyak ya pilihannya. 6, 2, 10, dan 5 itu true kalau misalnya dimasukkan kurang dari sama dengan 10. Semuanya kan kurang dari sama dengan 10. Maka kita harus lihat kondisi yang kedua, yaitu Y minus X kurang sama dengan Z. Z-nya langsung saya ganti jadi X minus Y. X minus Y. Berarti Y-nya dipindahkan ke sana, X-nya dipindahkan ke sana gitu ya. Supaya nggak minus aja. Berarti Y tambah Y kurang sama dengan X tambah X. Atau 2Y kurang sama dengan 2X. Atau Y kurang sama dengan X. Y-nya saya ganti jadi 10 kurang sama dengan X. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat, angka berapa yang memenuhi X kurang, ini ya yang ini, saya ngomongin ini. Angka berapa sih yang memenuhi X kurang sama dengan 10, sekaligus 10-nya kurang sama dengan X gitu. Jadi, ini kan kalau digabung ya dua ini, kalau digabung dua ini kan berarti X, ini kan 10 kurang sama dengan X, terus X-nya kurang sama dengan 10 kan gitu. Ya. Berarti satu-satunya angka yang bisa memenuhi itu adalah bilangan 10 kan pasti. Ya kan? Karena kalau misalnya X-nya, ini kan tadi pilihannya apa sih? Oke, pilihannya 6 misalnya. Kalau misalnya ini saya ganti 6, ini kan 10 kan tidak kurang sama dengan 6 kan? False gitu. Ya, satu-satunya yang memenuhi adalah angka 10, bilangan 10. Ya. Karena 10 kurang dari sama dengan 10 dan 10 kurang dari sama dengan 10. Ya, yang lain-lainnya masih salah gitu. Berarti jawabannya yang 10. Oke, begitu kira-kira caranya gitu ya. Kalau pilihan ganda sebenarnya ya relatif mudah ya. Jadi kalian sebenarnya bisa coba satu-satu kalau kalian mau gitu ya. Jadi misalnya ini ya kan ada 5 gitu. Oh, cobain kalau X-nya 5 berarti nanti dihitung gitu ya.
Bisa juga begitu. Cuman kalau mungkin tergantung kalian. Kalau kalian bisa menghitung dengan cepat, gitu ya, menghitung dengan cepat, mungkin kalian bisa pakai cara itu, gitu. Tapi kalau kayak saya sadar bahwa saya tidak bisa menghitung dengan secepat itu, gitu. Jadi saya lebih suka bikin persamaan kayak gini dan kemudian cari hasilnya, gitu. Jadi kayak yang, apalagi kalau dapat yang one ini gampang banget, gitu ya. Jadi kan kita bisa langsung dapat bahwa X-nya harus lebih dari 10, gitu. Ini di pilihannya yang lebih dari 10 cuma satu, maka saya dengan cepat bisa langsung dapat hasilnya gitu, ketimbang saya memasukkan satu-satu kemudian dihitung hasilnya satu-satu. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami gitu ya, semoga ada manfaatnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.